kayaknya Iya, ngerti kayak orangnya rasanya. itu di sini tuh saya tuh sampai sempat mau berpikir bunuh diri gitu. Iya. Karena sudah orang tua nggak Orang ada, tua meninggal berturut-turut, keluarga terus nggak ada yang keluarga hutang malah menumpuk, hutang menumpuk, keluarga mencemooh kayak orang membuang saya gitu. Nah, ingin berpisah dengan suami dituntut seperti itu. Berubah. Saya juga di Taiwan ngurus kakek, di Hongkong juga kakek pertama itu. Sudah mulai berubah gitu, mulai kasih tahu ya udah saya sepakat sama kamu akhirnya gitu. Akhirnya saya nggak mikir apa-apa, cuma ngasih tahu dia sukanya makan apa gitu. Akhirnya ke pasar kan. Nah, lama kelamaan kita itu ada kecocokan. Akhirnya saya itu di situ itu 4 tahun. Oh, dari Awal. 2005 itu awal pertama ke Hong Kong sampai 4 tahun. 4 tahun. 2 kontrak ya. Pertama cuti itu saya itu pacaran kenal cowok. Itu lebih ini ya teman-teman. Jadi kalian itu kalau kerja itu fokus kerja, jangan sampai kenal cowok. Ya, gangguan. Gangguan itu karena saya itu kenal cowok itu cuti itu temenan, pulang ke sini lagi pacaran jadinya. Nah pas kontrak 3 itu kakek saya meminta tambah kontrak, tapi sayanya itu karena cinta kan, jadi milih cowok. Nah cowok saya itu dulu ya, ini sekarang sudah jadi mantan suami ya, bapaknya anak gitu. Dia itu baik banget, selalu bilang katanya orang hidup rumah tangga itu nggak mesti dengan materi gitu, saling pengertian, saling mencintai apa adanya. Nah namanya juga tertarik gitu, namanya juga belum pernah pacaran, belum pernah punya pacar gitu kan. Ada yang memperhatikan karena saya itu dari kecil itu kurang perhatian dari orang tua kan, saya kan broken home. Jadi ibaratnya ada seorang lelaki yang perhatian itu saya itu sudah ibaratnya kayak waduh cintanya itu 100% sama dia gitu. Nah kita itu akhirnya 2009 saya itu memutuskan untuk pulang menikah gitu. 1 bulan 2 bulan di sana itu pernikahan kita itu indah, tapi saya yang berbeda itu dia berbedanya dengan yang di telepon sama asli itu sikapnya itu berubah. Kayak kalau dulu kan merayu-merayu jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa. Ternyata ini saya jujur ya, saya cerita jujur, nyampe rumah itu boro-boro puasa dia sholat aja enggak. Itu kan sudah mulai itu. Nah akhirnya saya masih itu ya di rumah kok ternyata begini, berumah tangga itu nggak ada kerjaan, dianya kerja serabutan itu ternyata orang kekurangan ekonomi itu ya Bu. Iya, sumber masalah rumah tangga. Iya. Tapi dia pintar ituinya. Nah akhirnya saya berpikir lagi kalau saya di sini terus saya nggak punya rumah dong. Jadi kita rumah tangga 1 tahun itu saya kembali lagi. Akhirnya kembali lagi ke Hongkong tanpa pikir panjang. Nah saya 2 tahun di sini itu pas majikan yang kedua itu aduh saya benar-benar kurus total, berat badan saya sampai 39-40 karena saya ngurus 2 bayi. Nah neneknya itu punya penyakit jiwa akut. Rumahnya itu 1 jam lebih cepat dari jam normal, jadi benar-benar tertekan. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan kontrak sampai 2 tahun. Karena saya tujuan saya harus punya rumah, apapun itu yang terjadi harus punya rumah. Itu saya itu kerja itu nggak boleh pegang HP sama sekali, libur pun itu dijamin, hari biasa dijamin, pulang lebih awal karena mereka jamin 1 jam lebih awal dari jam normal. Tapi saya tetap tertekan karena apa? Karena saya ingin mewujudkan cita-cita saya tuh. Nah, akhirnya tercapai punya rumah ya, pulang itu rumahnya itu ternyata jauh dengan impian saya. Saya kira rumah yang layak huni ya, ternyata rumahnya itu gimana ya kalau nggak layak huni gitu, karena dia cuma beli asal-asalan bekas orang tua yang meninggal gitu. Tapi karena cinta ya, namanya juga cinta, saya turutin aja gitu. Nah akhirnya kita di situ kalau bermula-mula itu saya kira itu uang saya itu masih ada Bu, terus saya kan kirim minyak ke suami terus tanpa pokoknya setiap gajian kirim ke suami, tanpa saya itu berpikir kalau dia itu ada di belakang atau gimana, itu saya tuh percaya 100% sama suami. Nah ini untuk teman-teman yang lainnya juga ya, jangan mudah percaya sama laki-laki. Karena pengalaman saya itu begitu, bagaimanapun kita saling mencintai, tapi kalau orang hatinya sudah diiming-imingi dengan uang itu pasti berubah. Nah ternyata saya pulang itu saya itu bantuin dia bayar utangnya dia. Jadi kerja saya 2 tahun kerja 2 tahun itu sia-sia cuma dapat rumah 1 yang nggak dibohongi oleh suami sendiri. Katanya dia alasannya untuk uangnya itu katanya tertipu sama temennya. Nah temennya kabur ke Malaysia. Jadi dengan alasan begitu, tapi namanya juga suami istri, saya maafin dia gitu. Tapi lama-kelamaan 2 bulan 3 bulan tapi saya ingin lagi. Nah akhirnya ada temen itu dia punya kenalan PT gitu. Terus katanya kamu itu pinter, kamu itu cantik, masa sih kamu mau jadi petani, mau jadi buruh tani gitu kan. Udahlah sama saya, ayo kita melamar gitu. Akhirnya saya melamar ke PT di PJTKI. Iya di PJTKI. Saya lamar ke situ itu ternyata di situ itu semuanya anak kuliahan.
anak kuliah, sedangkan saya itu pendidikannya SMP sendiri. Iya, karena dari lulus SMP pergi jadi Terus TKW. ya terus saya itu akhirnya memberanikan diri gitu. Saya lulusannya SMP Pak, tapi saya bisa baca tulisan Cina gitu. Nah ternyata yang kepilih itu saya karena ada pertimbangan pengalaman. Pengalaman. Gitu. Berarti pendidikan nggak Nggak menjamin begitu ya. menjamin, Yang buat apa pendidikan tinggi tapi nggak punya pengalaman, nggak punya skill gitu. karena lebih mahal pengalaman daripada pendidikan Iya, sebenarnya iya, ya. iya. Benar. Iya, nah akhirnya saya kerja di situ tuh sampai 1 tahun. Pas saya hamil pun masih tetap kerja Bu. Iya. Karena saya berpikir kalau saya berhenti bekerja nanti apa kelahiran saya dari mana. Saya tetap bekerja sampai 7 bulan, hampir 8 bulanan lah berhenti itu. Nah, saya punya uang pensiunan dari situ ya, saya pikir untuk persalinan. Saya pinjam katanya sama suami saya untuk itu apa calon dari security gitu. Berkali-kali dibohongin ya. Akhirnya pas lahiran itu saya itu lahirannya nggak normal, sesaran. Itu pun saya itu sudah hampir nggak ada umur ya. Pas di tengah-tengah sesarannya itu saya sudah ngedrop gitu. Sudah apa namanya, awalnya juga apa dokternya bilang pilih ibu apa pilih anak kan. Saya bilang pilih anak, nah, tapi keluarga saya bilang pilih ibu aja gitu kan, kalau anak masih bisa itu lagi. Terus saya nggak mau, saya pilih anak aja gitu. Tapi yang kuasa berkenan lain, Allah masih sayang sama saya ya, jadi dua-duanya itu selamat. Tapi akhirnya belakang-belakangnya itu hutang saya itu numpuk nggak karuan, karena itu dianya nggak jujur sama saya. Hutangnya berapa nggak jujur. Akhirnya saya sampai bertengkar sama orang tua ya, demi bela-belain untuk bayar hutang. Saya ambil sawah saya yang ada di ibu saya gitu, saya sewain sama gadein. Saya pikir dengan sewa dan gadein itu hutang saya lunas, ternyata enggak sama sekali, masih menumpuk. Iya. Akhirnya memutuskan untuk almarhum itu almarhum bapak saya yang nyuruh. Katanya, Ner, kamu itu kalau di sini saja ngandelin gaji kamu jadi guru, itu nggak akan, hutang kamu nggak akan lunas katanya. Kamu pergi lagi aja ke Hongkong, nanti anakmu bapak yang ngurus katanya. Pergi lagi ke Hongkong 1 tahun saja, kamu targetin 1 tahun bayar hutang. Akhirnya saya nurut, tapi sebelum saya pergi itu 1 minggu sebelum memutuskan pergi itu bapak saya meninggal. Itu kayaknya perpul banget. Iya. Udah suami kayak gitu, Suami seperti itu bapak. nggak ada, secara tiba-tiba udah memutuskan saya untuk nyuruh saya untuk pergi gitu kan. Iya. Jadi saya gimana gitu rasanya. Saya benar-benar berat banget ya pada saat itu ya. Berat banget. Akhirnya saya setelah bapak saya 40 hari itu kan tetap memutuskan pergi. Nah akhirnya itu tahun 2015 kan kita ketemu di PT itu. Ketemu di PT itu kan lika-likunya kan itu banget kan, kita itu tahu. Akhirnya setelah itu saya terbang kan ke Hongkong. Terbang pun itu saya itu beda dengan teman-teman yang lainnya. Iya. Nah, saya lewat Surabaya. Lewat Surabaya. Surabaya sendirian lagi. Dan akhirnya dimajikan yang ini ya. Dimajikan sampai sekarang gitu. Nah terus tapi yang paling mengerikan bangetnya itu saya baru 2 bulanan di sini, akhirnya ibu saya juga meninggal. Itu saya nggak tahu sama sekali. Setelah itu ibunya meninggal. Nggak tahu sama sekali. Tahu-tahunya itu 3 hari dikasih tahu sama temen, bukan keluarga yang ngasih tahu. Iya. Nah setelah ibu saya meninggal, kembali lagi kayak ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu. Kebohongan mantan suami itu terungkap semuanya. Ternyata sawah yang saya gadaikan, yang saya sewain itu tanpa sepengetahuan saya, dia gadai-gadaikan ke orang lain. Kok udah gitu? Saya tanya uangnya untuk apa? Katanya itu gara-gara saya semuanya gitu. Malah dia menyalahkan saya ini ibaratnya pembawa sial bagi dia. Akhirnya kita itu ya sudah, kalau kamu itu jadi kita cerai aja. Cerai. Belum bercerai. Nah dia bilang katanya kalau cerai berarti silakan cerai, nggak akan bisa nyerahin saya. Nah paman saya ke situ ngambil surat-surat saya kan, dia licik banget. Dia meminta perjanjian di balai desa ini, kasusnya sampai balai desa. Dia minta perjanjian kalau dia mengembalikan surat-surat surat tanah itu harus tanda tangan di atas materai, dan itu tulisannya di situ Suneri harus membayar hutang-hutang saya semuanya. Itu saya masih ingat sampai sekarang. Akhirnya saya nggak mau, tapi paman saya nggak mau repot. Akhirnya dia menandatangani yang bilang sama saya nggak mau direpotin sama kamu. Pokoknya kamu bayar sudah bayar, yang penting surat udah nyampe, rezeki masih ada di depan. Akhirnya dengan berat hati saya nggak ikhlas itu waktu itu. Bener nggak ikhlas. Namanya kita kerja hanya untuk seperti itu. Bener nggak ikhlas. Saya itu ibaratnya kayak orang langit ini runtuh gitu. Kenapa orang yang saya percaya 100%, orang yang saya sangat cintai, saya itu berjuang mati-matian demi keluarga, kenapa sampai tega kayak gitu memperlakukan saya seperti ini? Apa salah saya gitu? Tapi dia tetap menyalahkan saya, katanya saya ini istri pembawa sial gitu. Nah sampai situ udah saya itu langsung itu kayaknya kayak orangnya itu di sini tuh saya tuh sampai sempat mau berpikir bunuh diri gitu.
karena sudah orang tua nggak Orang ada, tua meninggal berturut-turut, keluarga nggak ada yang keluarga hutang malah menumpuk, hutang menumpuk, keluarga mencemooh kayak orang membuang saya gitu. Nah, ingin berpisah dengan suami dituntut seperti itu. Rasanya kayak Oke, semua sudah dilewati ya, memang sangat berat. Dan sekarang pastinya sudah berdiri dong, sudah kuat. nah Dan iya. yang saya tahu Mbak Sumeri ini sukses, selain menjadi TKW dia sukses menjadi bisnis woman. Nah itu Tuhan itu Iya. keajaiban Tuhan. Di saat saya down gitu, saya itu ketemu channelnya Pak Chandra, Iya. ya Success Before 30 gitu. Iya. Nah akhirnya saya dengerin mulai bangkit. Nah dari situ itu ternyata itu channel itu ternyata Pak Chandra itu yang menyongsong kesuksesan saya sekarang. Ya, semua sudah terbayar, hilang dulu kembali lagi dengan cara seperti ini ya. Akhirnya saya gabung ya dengan komunitas Yes dan menjadi muridnya tahun kemarin itu saya baru gabung gitu. Dan dalam 1 tahun itu semua yang telah hilang dari saya itu pelan-pelan saya ambil kembali. Iya. Saya Yang pernah hilang itu kita dapatkan lagi, kembali bahkan lebih dari lebih yang berkah. pernah lepas ya, ya. lebih berkah. Ini contohnya, nah Iya. seperti ini. Saya juga pakai. Ini kalung Kekelevos Iya, gitu. saya Ini juga model pakai. cat itu model cat milenial. Kalau ini saya itu Busafir milenial ya. Benar-benar terasa. Bener-bener terasa ini khasiatnya. Saya nggak pernah bisa tidur semenjak pakai ini, tidur saya pulas. Benar-benar khasiatnya Saya gabung di komunitas Yes bersama menjadi muridnya Pak Chandra itu saya sukanya karena apa Bu? Karena di sini tuh saya itu membantu banyak orang. Jadi orang yang tadinya down itu bisa bangkit kembali, terus kita bantu bener-bener. Jadi ibaratnya nobody to somebody gitu. Ya itu kisah singkat perjalanan saya. hidupnya. Do you enjoy now? Ya. She's now she's very happy. Ya. I know. So I'm fat. She's fat because happy. Have a lot of money. Thank you. Ya. Dan cita-cita saya tahun depan itu ingin bangun rumah ya. Ini rumah yang sudah saya bangun. Keren kan? Yayasan Nah, Yatim nah Piatu saya tahun ini kan baru dapat tanahnya untuk Iya. Yayasan Yatim Piatu. Nah saya itu cita-citanya tahun 2005 itu berdirinya gitu. Semuanya perlu proses. Kita doakan ya teman-teman, semoga Amin. sukses. Amin. Niat baiknya Amin. semoga dikabulkan oleh Yang Kuasa terwujud, dan yang pasti bahagia hidupnya. Amin. Amin. Semua sudah dilewati, semua sudah dilalui dengan berat, dengan penuh air mata, dan sekarang sudah terbayar. Semoga hanya kebahagiaan yang akan menghampiri hidupmu ya. Ya, terima kasih waktunya Li. Ya, dan saya juga ingin berpesan sama mereka semua. Iya. Mungkin udah agak panjang ya. Ya, nggak apa-apa. Saya cuma ingin berpesan pada mbak-mbak TKI baik maupun di Hong Kong, di Taiwan, dimanapun ya. Saya cuma berpesan jangan mudah percaya dengan laki-laki. Omongan manis, semua cerita manis, tapi semuanya itu bisa berubah sesaat, terutama karena uang. Dan di saat kita down, di saat kita sedang nggak putus asa, Tuhan itu mengirimkan solusinya untuk kita. Jadi kita itu jangan mudah putus asa kalau kita sedang hidupnya tidak enak ataupun susah, karena pasti ada jalan untuk menaikkan derajat kita. Ada hikmah di balik semua ini. Seperti saya, kesusahan pasti ada kemudahan. seperti saya ini, karena saya yakin kalau Tuhan itu tidak akan tidur dan tidak akan meninggalkan kita kalau kitanya selalu ingat dengan Dia, karena kebesarannya itu meliput dari segalanya. Ya, terima kasih ya teman-teman, terima kasih. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gift.